pernah baca buku. Mm-mm. Dalam baca buku itu, karena buku itu punyanya profesor, jadi agak sulit memahaminya. Oh gitu ya. Dia tuh mengkaji tentang ada orientalis tuh kan yang mematahkan hadis Nabi. Jadi katanya itu hadis Nabi yang Bunyal Islam ala khamsin ya. Nah jadi pokoknya nama orientalis ini William. Jadi di dalam buku itu dijelaskan bahwa William ini mengatakan bahwa hadis yang Bunyal Islam ala khamsin, syahadati yang pertama tuh itu dikatakannya bahwa kalau nggak salah itu yang dibawa Abu Hurairah. Jadi hadis itu dijelaskan setelah dia bertemu dengan orang Nasrani kan. Dan itu tuh merupakan peniruan kalau kata orientalis kan. Kemudian katanya karena memang yang syahadati itu dibaca dia bukan termasuk dari mana, bukan termasuk dari, dia tuh dibaca setelah pada saat ruku, bukan ruku ini yang tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Itu aku masih bingung itu Bu ya, maksudnya itu gimana kan kalau mereka itu mematahkan kayak gitu kalau habis. Ya, begini. Makanya kembali kita kepada yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam sebagai dinullah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Kemudian yang kedua, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka itu tidak diterima. Nah, kemudian bahwa sumber ajaran Islam itu adalah sumber utama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya mestinya kita harus merujuk kepada sumber itu. Nah, kemudian bahwa kehadiran Islam itu semenjak dari awal memang ya sudah orang-orang yang anti itu menolak. Nah, kemudian orientalis ya, artinya orientalis ahli ketimuran. Dan kapan dia mempelajari Islam? Ya. Dan kemudian mereka mempelajari Islam, ya kalau orientalis. Yang pertama dari segi motivasi mereka, ya motivasi mereka itu bukan ingin mencari kebenaran Islam, ya, dan kemudian mau ya menganut Islam itu. Tapi mereka justru mempelajari Islam, ya pada awalnya kan begitu, ingin mencari kelemahan Islam. Ya. Ini mencari kelemahan Islam. Nah, maka itu banyak sekali ditemukan ajaran-ajaran Islam itu dikatakan bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tapi justru adalah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sebelumnya, kan begitu. Ya mungkin dikatakan ada pengaruh Yunani, pengaruh Kristen, pengaruh Yahudi, pengaruh Hindu dan segala macam yang mereka lakukan begitu.
Nah, dari motivasi yang seperti ini, maka wajar kalau kemudian mereka memberikan namanya stigma-stigma yang terkesan menjelekkan gitu kan. Nah, padahal ya kalau katakan tadi setelah Rasulullah ketemu dengan Yahudi, mana ajaran itu semenjak dari awal, ya, semenjak dari awal, ya, katakan masalah tauhid, ya, syahadatain itu kan intinya syahadat pengakuan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan kepada kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya sejak dari awal, kan gitu. Nah kemudian Al-Quran juga mengatakan bahwa Rasulullah itu Nabiul Ummi, kan gitu. Nah, artinya bukan berdasarkan proses pembelajaran, tidak, kan gitu. Tapi Rasulullah itu memang Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulnya. Jadi bukan dasar proses pembelajaran, proses taklim, enggak, kan gitu. Nah sekarang di mana? Kepada siapa Rasulullah belajar, kan gitu. Kan seakan-akan begitu. Kalau seperti tadi ungkapannya di Bunyal Islam ala khamsin itu seakan-akan hasil pembelajaran Rasulullah kepada nama yang mereka tuduhkan. Padahal kan tidak begitu, kan gitu. Nah ini barangkali yang perlu kita pahami. Walaupun kemudiannya terjadi juga malah berbalik arusnya, ya. Akhirnya mereka justru mengakui kebenaran itu. Tapi itu kan setelah panjang waktu, ya, setelah mereka melakukan justifikasi segala macam, ya. Dan kalau berpikir secara pemikiran logis saja orang bisa mengatakan begitu. Kenapa? Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu datangnya belakang daripada Nasrani dan Yahudi. Jadi kenapa seakan-akan apa yang ada dalam Islam ketika diidentifikasi mungkin ada kesamaan dengan Yahudi dan Nasrani, wah itu dikatakan, wah ini nyontoh Yahudi dan Nasrani, kan begitu. Nah, ini barangkali yang perlu kita pahami. Nah, namun demikian, ya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, gitu. Nah, dari Al-Quran, ya memang Al-Quran pertama tidak syahadat, ya tidak syahadat kan. Nah, surat Al-Alaq itu yang sudah kita kamu ketahui bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia dari alaq. Kan begitu. Nah, ini inti apa? Bahwa ayat pertama itu sudah membawa isi utama atau pokok dari Islam itu, yaitu tentang Tuhan, ya. Jadi dari awal sekali, ya, itu. Nah, dan kemudian ya masalah ketuhanan adalah masalah yang sangat
ya mendasar dari ajaran Islam itu. Dan bertuhan itu adalah kebutuhan manusia. Itu. Dia artinya secara ini bertuhan itu kebutuhan manusia, dan manusia itu tetap akan mencari Tuhannya. Nah, gitu. Nah, itu yang dijawab pertama oleh Islam kan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan yang mana? Kan begitu. Tuhan yang menciptakan. Nah, ini jelas nampak kita. Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Jadi apa? Pertama apa? Menciptakan manusia. Ya. Menciptakan manusia min alaq. Nah, ini ya karena ini untuk manusia menciptakan manusia dari alam. Nah, jadi dari awal pesannya tauhid dan pesannya pemahaman konsep diri manusia, kayak gitu. Itu dari awal kita lihat gitu. Nah, kemudian hadis tadi, ya jelas hadis itu ya, menjelaskan tentang konstruksi bangunan Islam itu kan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Pertama, antasyhada la ilaha illallah, mengucapkan pengakuan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang gitu. Nah, dan memang di dalam itu tidak di tahapan-tahapan kan begitu. Ya. Tidak sekaligus syahadat, langsung salat, langsung puasa, langsung zakat, langsung haji. Tidak begitu kan. Terjadi pentahapan. Ya. Nah, boleh dikatakan pada periode Mekah itu baru hanya berbicara masalah akidah. Belum lagi kepada masalah-masalah yang bersifat rubuh ibadah atau syariat itu kan. Ya ini karena proses, ya namanya proses. Itu pun selama 13 tahun Rasulullah di Mekah, cuma berapa kan. Nah, kemudian baru ya. Nah, dalam berdakwah itu pun dari awal setelah Rasulullah menerima wahyu, ya itu tidak secara terbuka gitu kan. Ya artinya tahapan-tahapan. Ya. Nah, dengan pola yang seperti itu pun ya jelas tantangan dari ya para pembesar Quraisy yang kafir gitu kan. Ya, itu luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah baru menyampaikan dakwah setelah terbuka itu setelah turunnya ayat fasda' bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin. Nah, sampaikan apa yang telah diperintahkan dan berpaling dari orang musyrik. Nah, baru Rasulullah menyampaikan dakwah secara terbuka. Sebelumnya itu ya secara personal gitu kan. Itu kan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ini kembali kepada pemahaman orientalis itu. Nah, inilah ya saya katakan salah satu ya, motivasi awal mereka seperti itu. Ya. Nah, kemudian mereka akan mengidentifikasi. Ya. Nah, nanti dikatakanlah, oh ini mencontoh ini dan segala macam. Nah, makanya kita perlu kehati-hatian ketika membaca tulisan-tulisan para orientalis itu. Saya kira begitu, Dok. Silakan. Lanjutannya. Silakan. Pernah dengar pendapat dari seorang profesor juga, profesor doktor sekaligus penulis tafsir Al-Misbah kan.
Buya Quraisy Shihab. Profesor ini dalam tafsir kan beliau kan mengatakan menjelaskan makna ayat dalam surah An-Nur itu masalah hijab. Nah, itu dia menjelaskan katanya bahwasanya hijab yang disebutkan dalam Al-Quran itu menurut kenyamanan kita ya. Kalau kita merasa terhormat seperti itu, berarti bagusnya seperti itu. Contohnya anaknya tuh ya nggak pakai ini kan jilbab, saya lihat tuh jadi host, jadi nggak pernah pakai jilbab karena pemahaman di situ sesuai dengan pakaian hormat. Kalau itu sudah layak, sopan, nah itulah kata yang dimaksud oleh Al-Quran. Saya dengar ceramah beliau seperti itu. Bagaimana cara menanggapnya itu ya? Ya, gini. Untuk perempuan. Mungkin Profesor Quraisy Shihab di dalam aplikasi ajaran itu dan khusus masalah hijab itu, artinya dia memberikan bahwa orang melakukan itu tidak mesti dipaksa. Itu tidak mesti dipaksa. Nah, sehingga memang dia ya memang tidak menegaskan seperti itu gitu kan. Nah, di barangkali ini salah satu pemikiran kontroversial beliau yang ya muncul ke permukaan gitu. Nah, kemudian ya mungkin sampai anaknya sendiri ya seperti itu gitu kan. Nah, jadi begini, di dalam memahami ataupun menyikapi orang per orang gitu kan, ya mungkin di sini dasar-dasar pemikiran yang perlu kita pahami. Ya kalau kita melihat apa yang disampaikan tentang masalah hijab itu, ya, yang jelas kondisi ya mungkin ada penjelasan lain ya bahwa yang disebut aurat kan begitu. Bagi perempuan yaitu ya boleh dikatakan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan kan begitu. Nah, saya kira kita melihatnya ya kalau masalah dasar pendapat beliau itu kira-kira mengatakan nyamannya bagaimana, itu kan mungkin temporal ya saya kira, temporal. Nah, mungkin nanti akan dikaitkan ya mungkin ketika Islam turun, ayat itu turun dengan kondisi objektif yang ada di dunia Arab gitu kan. Nah, bahwa itu fakta barangkali kan. Ya dari sisi selera ya itu luar biasa kan. Ya, sehingga sampai tidak hanya batas itu. Kita lihat dalam masalah ibadah saja itu terjadi pembedaan ya. Kalau laki-laki dituntut untuk beribadah di masjid kan gitu, berjamaah di masjid, perempuan tidak kan gitu. Nah, ini barangkali juga ada kaitannya dengan kondisi objektif pada waktu itu ya. Ya. Sehingga begitu. Nah, kemudian orang kan di Indonesia. Tapi sekali lagi ya karena Al-Quran dan Sunnah itu memang tuntunan hidup kita, ya memang ini
mungkin ini juga terjadi apa namanya khilafiyah, ya, bahwa ketika orang mau masuk Islam itu nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama, nggak ada dipaksa. Ya. Tetapi ketika seseorang sudah masuk ke dalam, itu kan sebuah konsekuensi. Artinya, ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, maka pilihan itu punya konsekuensi. Gitu. Nah, artinya apa? Apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi perintah, itu menjadi kewajiban untuk melaksanakannya. Apa yang menjadi larangan, itu menjadi kewajiban untuk meninggalkannya. Nah, tentu kita bisa membaca ayat-ayat lain. Mungkin dalam ayat lain dikatakan, kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, ya, tunduklah kepada Allah dan tunduklah kepada Rasul, dan jangan kamu berpaling darinya sementara kamu sudah mendengarkan. Artinya apa? Kalau memang itu perintah, ya mestinya kita dengan hanif mengikuti perintah itu. Kalau itu larangan, juga kita secara hanif meninggalkan larangan itu. Ya begitu. Dengan sebuah pemikiran tadi, logika, sebab setiap perintah yang diberikan oleh Allah itu membawa atatan nilai, artinya ketika perintah itu dilaksanakan oleh manusia, itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga ketika larangan yang diberikan oleh Allah, ketika larangan itu memang ditaati, artinya ditinggalkan, maka itu akan membawa kebaikan kepada manusia itu sendiri. Nah, dengan sebuah landasan pemikiran bahwa Allah sebagai Khalik yang bersifat dengan maha mengetahui, mustahillah Allah itu lupa, mustahillah Allah itu ragu, yang gitu. Kalau kita bisa jadi, kalau manusia, ya malah konstitusi yang dibuat ramai-ramai itu kemudian digugat juga ramai-ramai, ya, karena ini manusia itu punya kelemahan. Tapi namanya Allah, zat yang maha benar, al-haq, ya tentu dia yang disampaikannya bukan sesuatu hal berdasarkan coba-coba, kan gitu. Nah, ini barangkali kita melihat ya begitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, artinya kan ini masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita meyakini Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Nah, sehingga dikatakan Tuhan itu bersifat dengan seluruh sifat kamaliat, kesempurnaan. Dan mustahil Tuhan itu bersifat dengan sifat noksaniyat, kekurangan. Nah, ini di sini barangkali kerangka pikir kita.